termokimia. Apa sih termokimia? Termo itu ada hubungannya dengan panas. Kimia berarti reaksi kimia. Nah, jadi termokimia itu adalah energi panas yang timbul, yang dihasilkan atau yang dibutuhkan dalam dalam reaksi kimia. Jadi termokimia itu adalah energi panas pada reaksi kimia. Nah, pada bab termokimia ini kita akan menghitung seberapa banyakkah energi panas yang dibutuhkan atau yang dilepas oleh suatu reaksi kimia. Nah, standar pengukurannya untuk energi panas ini disebut entalpi. Entalpi itu simbolnya adalah H. Karena ini ada hubungannya dengan produk, reaktan, ya ada perubahan, maka ditulis juga dengan delta H. Jadi delta H itu adalah entalpi atau energi panas yang diperlukan atau yang dibutuhkan ataupun energi panas yang dilepas oleh suatu reaksi kimia. Nah, dalam kimia kita mengenal ada yang dinamakan lingkungan, ada yang dinamakan sistem. Nah, sistem itu apa? Sistem itu adalah ya benar-benar sumber atau tempat adanya reaksi. Kalau lingkungan itu adalah lokasi atau daerah sekitar sistem. Nah, contohnya, misalkan kita punya gelas yang berisi air panas. Ini ada air. Nah, air ini dinamakan sistem. Di sekitarnya ini, di luar-luar ini dinamakan lingkungannya. Jadi pada reaksi kimia ada 3 jenis sistem, ya. Ada 3 jenis sistem. Yang pertama adalah sistem terbuka. Sistem terbuka itu apa? Adalah terjadinya pertukaran atau perpindahan panas secara bebas antara sistem dan lingkungan. Nah, kalau sistem tertutup, masih terjadi perpindahan panas, tapi tidak bebas. Perpindahan panasnya lebih lambat. Tetap terjadi, tapi lebih lambat. Nah, kalau isolasi, yang ketiga adalah isolasi. Isolasi gimana? Isolasi itu tidak terjadi perpindahan panas.
Kalau kita contohkan, ya, pada sistem, kalau misalkan kita mengisi air panas di gelas, ya ini gelas, ini ada pengisiannya semuanya air panas ya. Ini air panas. Nah, ini dinamakan sistemnya itu terbuka. Kenapa? Karena bebas saja, jadi lebih cepat dingin air yang kita taruh di gelas yang terbuka. Beda halnya dengan apabila kita taruh di botol yang ada tutupnya, tapi tidak terlalu kedap. Nah, ini di botol. Nah, ini ada lagi. Terakhir adalah di termos. Ini termos. Jadi kalau pada di botol dia lebih tertutup. Jadi kalau tertutup itu bukan berarti tidak ada perpindahan panas, tetap ada perpindahan panas tapi lebih lambat. Jadi kalau kita naruh air panas di botol, airnya pasti lama-lama akan dingin. Beda halnya dengan termos. Termos itu dia isolasi, artinya dia benar-benar panasnya di-keep sama si termos. Makanya kalau di gelas sama di botol, kita pegang botolnya sama pegang gelasnya itu masih kerasa panas, karena masih ada perpindahan panas. Tapi beda halnya dengan termos, kita pegang termosnya, tidak ada rasa panas yang kita rasakan, karena tidak terjadinya perpindahan panas. Itu tentang sistem, 3 jenis sistem pada termokimia. Oke, kita akan belajar tentang jenis reaksi termokimia. Jadi reaksi termokimia itu ada 2. Ada yang dinamakan eksoterm, ada yang dinamakan endoterm. Kalau eksoterm itu dia adalah reaksi yang melepas panas. Kalau endoterm, reaksi yang menangkap atau membutuhkan panas. Nah, untuk membedakan suatu reaksi itu dia endoterm atau eksoterm, kita bisa lihat dari nilai delta H-nya. Kalau eksoterm, delta H-nya minus, kalau endoterm, delta H-nya positif. Jadi, dalam ilustrasinya, misalkan kita punya sistem, ya, ini yang di dalamnya ini adalah sistem, ini sistem. Nah, terus di luarnya itu adalah lingkungan. Maka pada reaksi endoterm akan terjadi pelepasan panas dari sistem ke lingkungan. Jadi ini adalah panas dilepaskan. Kalau endoterm, nah panasnya masuk ke dalam sistem. Jadi tanda-tanda panah ini adalah panas. Di yang kiri adalah ilustrasi dari reaksi eksoterm. Yang kanan adalah ilustrasi dari reaksi endoterm. Sekarang kita akan belajar jenis-jenis reaksi. Reaksi itu ada 3 yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah reaksi pembentukan. Reaksi pembentukan itu adalah reaksi dari unsur
atau atom menjadi senyawa. Nah, unsurnya mana? Unsur itu contohnya adalah dua atom yang sama, H2, O2, Cl2. Nah, kalau atom yang sendiri, H, F, O, dan lain-lain. Kalau senyawa, senyawa itu terdiri dari dua atom yang berbeda, H2O, CH4, HCl. Nah, dia beda-beda. Nah, itu bedanya. Ya, ada reaksi pembentukan. Nah, terus yang kedua, jenis reaksinya adalah reaksi penguraian. Reaksi penguraian itu adalah kebalikan dari reaksi pembentukan, dari senyawa menjadi unsur atau atom. Contohnya, kita punya dua reaksi nih. Saya punya misalkan H2 ditambah O2 menjadi H2O. Nah, lihat di sini unsur menjadi senyawa. Maka ini adalah kategori reaksi pembentukan. Kalau penguraian kebalikannya, H2O menjadi H2 ditambah O2. Ini adalah jenis reaksi penguraian. Nah, reaksi yang ketiga adalah pembakaran. Kalau pembakaran saya nggak bahas lebih lanjut. Nah, saya langsung contohnya. Ingat kan pembakaran itu adalah penambahan suatu reaksi hidrokarbon dengan O2. Plus H2O. Nah, inilah tiga jenis reaksi yang sering digunakan pada termokimia. Ya, ada yang ketinggalan. Kalau reaksi pembentukan itu dia termasuk ekso, maka delta H-nya bernilai minus. Kalau penguraian termasuk endoterm, delta H-nya bernilai positif. Kalau pembakaran udah pasti eksoterm, delta H-nya bernilai negatif. Nah, itu yang harus dipahami untuk jenis-jenis reaksi, reaksi pada termokimia, reaksi jenis-jenis reaksi yang digunakan pada materi termokimia ini, yaitu pembentukan, penguraian, sama pembakar. Nah, untuk berikutnya kita akan bahas menghitung delta H dari suatu reaksi.